kamu terjebak di dalam kepala sendiri, memutar ulang percakapan, menganalisis setiap detail kecil, dan cemas soal masa depan yang bahkan belum terjadi. Kalau ini terdengar familiar, kamu nggak sendirian. Ini bukan sekadar banyak pikiran. Ini namanya overthinking. Dan rasanya seperti ada hamster yang lari tanpa henti di roda dalam otak kita. Kenapa sih? Overthinking itu susah banget dihentikan. Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak kita secara alami dirancang untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi bahaya. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman purba. Dulu, berpikir keras tentang di mana mencari makan atau bagaimana menghindari predator adalah kunci untuk tetap hidup. Masalahnya, di dunia modern, predator kita sudah berubah. Bukan lagi harimau, tapi mungkin email dari bos, komentar di media sosial, atau pertengkaran kecil dengan pasangan. Otak kita merespons ancaman modern ini dengan cara yang sama, berpikir, menganalisis, dan mencoba mencari solusi. Overthinking menjadi jebakan ketika proses ini berjalan tanpa henti dan tanpa solusi yang jelas. Kita mulai tenggelam dalam skenario, gimana kalau aku salah ngomong tadi? Gimana kalau proyek ini gagal? Gimana kalau mereka nggak suka sama aku? Pikiran-pikiran ini memicu respons cemas di tubuh kita. Dan anehnya, otak kita menganggap kecemasan ini sebagai bukti bahwa ada masalah nyata yang harus diselesaikan. Jadilah lingkaran setan. Kita cemas karena terlalu banyak berpikir, dan kita terus berpikir karena kita merasa cemas. Siklus ini diperkuat oleh sesuatu yang disebut bias negatif. Otak kita cenderung lebih fokus pada hal-hal negatif daripada positif. Ini juga sisa dari evolusi. Karena melewatkan satu ancaman bisa berakibat fatal. Sementara melewatkan satu hal baik biasanya tidak. Akibatnya, saat overthinking, kita lebih mudah membayangkan skenario terburuk. Jadi, ketika kita mencoba berhenti overthinking dengan cara paksa, otak kita justru memberontak. Rasanya seperti menyuruh diri sendiri untuk tidak memikirkan gajah berwarna pink. Semakin dilarang, semakin jelas gambaran gajah itu di kepala kita. Ini karena otak menganggap pikiran itu sebagai sesuatu yang penting dan berbahaya, sehingga harus terus diawasi. Lalu, bagaimana cara keluar dari labirin ini? Kuncinya bukan melawan, tapi mengalihkan dan menerima. Pertama, sadari saat kamu mulai overthinking. Cukup dengan menyadari, ini dia, aku lagi overthinking. Kamu sudah mengambil langkah besar. Ini memisahkan dirimu dari pikiran itu. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiranmu. Setelah sadar, coba alihkan fokusmu ke sesuatu yang konkret dan melibatkan panca indera. Sentuh permukaan meja dan rasakan teksturnya. Dengarkan suara di sekitarmu. Cium aroma kopi di mejamu. Aktivitas ini disebut grounding. Dan ini memaksa otakmu untuk kembali ke masa kini. Bukan terjebak di masa lalu atau masa depan. Teknik lain yang sangat ampuh adalah menjadwalkan waktu khawatir. Alokasikan 15 menit setiap hari. Misalnya jam 5 sore, khusus untuk overthinking. Kalau pikiran cemas datang di luar waktu itu, katakan pada dirimu, oke, pikiran bagus, tapi kita bahas nanti. Jam 5 sore ya. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi ini memberikan otakmu kepastian bahwa kekhawatirannya akan didengarkan, sehingga ia tidak perlu terus-menerus mengingatkanmu. Menerapkan mindfulness atau meditasi juga sangat membantu melatih otak untuk lebih tenang. Ini seperti melatih otot di gym. Semakin sering kamu melatih otak untuk fokus pada napas dan kembali ke saat ini, semakin kuat otot kesadaranmu, dan semakin mudah bagimu untuk melepaskan diri dari jeratan overthinking. Ingat, keluar dari kebiasaan overthinking adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Akan ada hari-hari di mana kamu berhasil, dan ada hari-hari di mana kamu kembali terjebak. Itu sangat normal. Yang terpenting adalah bersikap baik pada diri sendiri dan terus berlatih. Jika kamu merasa overthinking sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan kecemasan yang parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa memberimu alat dan strategi yang lebih personal untuk mengatasi masalah ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kamu tidak sendirian dalam pertarungan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.